Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Kita ketemu kembali dalam mata pelajaran Al-Quran Hadis, yaitu lanjutan hadis kemarin tentang keutamaan berinfak menurut hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam. Hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam, yaitu menjelaskan tentang kegiatan memberi bantuan dapat meringankan beban orang lain. Islam menganjurkan kepada kita agar yang berkecukupan untuk memberikan bantuan kepada orang yang kekurangan. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW memberikan teladan kepada umatnya dalam hal berbagi. Beliau adalah sosok dermawan meskipun beliau bukan orang yang kaya. Kita baca bersama hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita simak bukunya, dengarkan baik-baik dan ikuti. An Hakim ibni Hizam radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al yadu ulya khair minal yadu sufla wabda biman ta'ulu wa khairus sadaqati an zuhri ginan wa man yasta'fif yu'iffuhu Allah wa man yastaghni yuknihillah. Hadis riwayat Rawahul Bukhari. An Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu anan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, dia berkata, al yadu, tangan, ulia, di atas, khair, itu lebih baik, minal yadi, daripada tangan sufla, yang di bawah. Al yadu ulia khair minal yadi sufla, tangan di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Artinya, memberi itu lebih baik daripada meminta. Biman ta'ulu khair sodakoh, biman ta'ulu wa khair, maka mulailah untuk memberi untuk orang-orang yang menjadi tanggunganmu. As-sodakati an zuhri ginan, dan sodakoh yang paling baik adalah dari orang yang sudah cukup untuk kebutuhan dirinya. Wa may yasta'fif yu'iffahullah, maka barang siapa yang berusaha memelihara dirinya, wa may yasta'ni yuknihi nihillah. Ibu ulang, wa may yasta'fif yu'iffahullah, barang siapa yang berusaha memelihara dirinya, Allah akan memeliharanya. Wa may yastaghni yuknihillah, dan barang siapa yang berusaha mencukupkan dirinya, maka Allah akan mencukupkannya. Hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam. Maksud ayat di atas itu adalah yang pertama, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Kita membiasakan untuk memberi daripada kita meminta-minta kepada yang lain. Kemudian Islam mengajarkan kepada kita agar kita lebih gemar memberi daripada meminta. Menjadikan diri kita dalam kehidupan sehari-hari, kita menjadikan orang yang suka memberi daripada orang yang meminta-minta. Dan ini merupakan tanggung jawab sesama umat Islam. Saling membantu itu merupakan tanggung jawab umat Islam untuk memelihara dan tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu dengan melalui zakat. Umat Islam punya tanggung jawab untuk saling membantu kepada sesama melalui zakat, infak, dan sedekah. Dorongan Islam untuk berusaha agar terhindar daripada sifat meminta-minta. Infak dan sedekah adalah bentuk tolong-menolong. Yang pertama, kita dapat membantu kesusahan sama muslim. Yang kedua, memudahkan kesulitan orang lain. Dan yang ketiga, menutupi aib orang lain dan mencegah orang lain untuk berbuat dosa. Dan yang keempat, memberikan
pada memberikan bantuan kepada orang-orang yang memerlukan. Anak-anakku, kita lanjutkan, yaitu tentang syarat-syarat infak dan sedekah. Apa sih syarat-syarat infak dan sedekah itu? Nih, yang pertama, ketika kita berinfak, usahakan kita ikhlas dan sedekah. Ikhlas dalam sedekah. Dan yang kedua, mempelajari kewajiban-kewajiban dalam sedekah. Jadi, ketika kita memberi kepada yang lain, usahakan kita ikhlas. Mempelajari kewajiban-kewajiban dalam sedekah. Orang yang bersedekah harus mempelajari tata cara bersedekah. Ia harus mengetahui macam-macam sedekah yang diwajibkan untuk dirinya, ukuran-ukurannya, orang yang berhak menerima sedekah tersebut. Yang ketiga, tidak menunda-nunda sedekah yang wajib hingga habis waktunya. Mengeluarkan sedekah atas harta, tanaman, perniagaan sebelum habis masa waktunya. Mengeluarkan zakat jika telah memenuhi syarat. Sedekah dari hasil yang baik. Memberikan sedekah pada orang yang membutuhkan. Sedekah dengan harta yang terbaik. Karena innas sadaqati lil fuqara'i wal masakina wal amilin. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang yang fakir, orang miskin, pengurus-pengurus zakat, dan para mu'alaf ini adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Sedekah dengan harta yang terbaik. Kemudian, manfaat sedekah. Manfaat sedekah yang pertama, Allah akan mensucikan jiwa kita. Disucikannya jiwa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memanjangkan umur. Orang yang selalu bersedekah, insya Allah akan berikan umur yang panjang, agar dia murah rezekinya, agar dia bisa membantu orang yang lain. Dan yang ketiga adalah tentunya kita akan mendapatkan pahala yang terus mengalir hingga dapat menyelamatkan kita di hari akhir nanti. Dan yang keempat, sedekah adalah penolak malapetaka. Dengan sedekah insya Allah kita dihindarkan oleh Allah kejadian-kejadian yang buruk, bahwa sedekah adalah penolak malapetaka, dapat melindungi kita sepanjang hari dan menghapus dosa. Kemudian sedekah juga menghindarkan kita dari kematian yang su'ul khotimah, kematian yang dalam keadaan tidak beriman. Insya Allah kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sedekah adalah pergantian yang lebih baik. Artinya dengan sedekah maka Allah akan menggantikan kepada kita sesuatu yang lebih baik. Barang siapa yang melakukan sedekah atau menafkahkan hartanya, Allah akan menggantinya. Dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Surah As-Saba ayat 39. Nah, kemudian di dalam hadis tersebut juga dikatakan ada sedekah, ya, ada sedekah yang tidak diterima. Artinya ada sedekah itu kita bersedekah tapi Allah tidak menerima. Apa itu? Pertama, sedekah dari hasil penipuan. Yang kedua, ketika sedekah kita diungkit-ungkit. Dan yang ketiga, sedekah itu akan mengharapkan pujian. Dan yang keempat adalah sedekah dari sesuatu yang buruk. Sedekahnya orang kafir, sedekahnya karena terpaksa. Nah, ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, demikian sedekah dalam bab 3 dari hadis Bukhari. Dan selanjutnya adalah tugas mandiri. Tentunya kalian silahkan buatlah kesimpulan hadis-hadis yang ibu ajarkan di dalam bab 3. Yang kedua, kerjakan uji kompetensi bab 3 di buku tulis. Minggu depan ibu kirim linknya untuk ulangan harian. Selamat belajar, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.